Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ripaldi Anasodik dengan NIM 3362000024 akan menjelaskan APD dan APK. Definisi APD dan APK. APD, alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja yang berfungsi untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada dan timbul di lingkungan kerja. Alat pengaman kerja atau APK merupakan alat yang berfungsi untuk mengamankan diri dari adanya atau timbulnya bahaya ketika sedang melaksanakan kerja atau proyek yang ditugaskan. Pedoman APD dan APK. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selanjutnya, Pasal 9 Ayat 1 butir C, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD. Pasal 12B, kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Pasal 14C, pengurus perusahaan diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di dalam pimpinan dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut seperti dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Alat pelindung diri. Yang pertama ada safety helmet, berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Yang kedua ada safety belt, berfungsi sebagai pelindung diri ketika bekerja berada di atas ketinggian. Yang ketiga safety shoes, berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia dan sebagainya. Sepatu karet, sepatu yang didesain khusus untuk bekerja yang berada di area basah. Kebanyakan sepatu karet dilapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia dan sebagainya. Sarung tangan, berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. Masker atau respirator, berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat berdebu kualitas udara buruk. Yang ketujuh, jas hujan, berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja. Yang kedelapan, safety glass, berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja. Yang kesembilan, earplug, berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. 10, face shield, berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja, misal pekerjaan gerinda. Pelampung, pekerjaan yang aktivitasnya di permukaan air memerlukan alat pelindung diri ini agar bisa mengambang dan tidak tenggelam. Alat pengaman kerja. Yang pertama ada safety net, agar material gedung atau proyek bangunan tidak jatuh karena sangat berbahaya jika material sampai terjatuh. Yang kedua, penghalang, digunakan untuk menutup lalu lintas jalan atau kawasan pekerjaan yang mengharuskan jauh dari keramaian orang banyak. Yang ketiga, safety cone, sebagai pengaman kerja untuk memberi batas kerja sehingga yang tidak berkepentingan tidak memasuki area pekerjaan tersebut. Yang kelima, rambut kerja, berfungsi untuk menarik perhatian setiap orang terhadap adanya bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam, apar, berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Selanjutnya, safety duct, digunakan untuk pijakan pekerja atau tempat meletakkan material konstruksi agar terhindar bahaya material atau pekerja dari ketinggian. Lampu rotari dipasang berdekatan dengan rambut kerja. Alat pengaman kerja ini dimaksud lebih menegaskan tanda bahaya. APD dan APK pekerjaan di ruang terbatas. Yang pertama ada pelindung tubuh atau coverall, safety shoes pelindung kepala, safety gloves, goggles, earplug, gas meter, senter.
APD dan APK pekerjaan di ketinggian, safety belt, full body harness, shock absorber, lanyard, retractable lifeline, rope grab, lifeline. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.